saya melihat beliau ini di belakangnya itu seperti apa, kemamang itu loh, yang hitam itu loh. Nah ini beliau tuh gendongin kayak gitu loh. Sirullah, daatullah, sifatullah, wujudullah, falullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya ini yang bergerak ini dari golongan jin Abdul Jumud yang mengganggu di dalam kehidupan beliau ini. Ini bisa menjadi penghalang. Jadi istrinya kalau melihat atau ingat suaminya ini, masnya ini jengkel. Anaknya kamu bikin lupa sama orang tuanya. Oh, kamu bikin orang menderita kamu. Aku malah khawatir sama beliau ini loh, karena saya lihat pikirannya kosong. Khawatir gula. Oh, tenan? Iya loh. Yang namanya Maat Adrianto. Pak Maat. Nyapa ini susahi? Artinya sebenarnya kepengin kumpul kalian anak. Anaknya lagi jauh. Lagi jauh ya. Kayaknya lupa sama saya, orang tuanya. Akhirnya jenengan susah. Pulang dari rantau harusnya kumpul sama anak. Tidak ada anak, tidak ada istri. Pengennya ya senang lah sama anak istri. Bahagia gitu ya, kumpul keluarga gitu. Malah kemarin sudah sudah dirapak saya udah putus sama yang keduanya itu. Jadi saya mau minta tolong sama aku biar anak saya sadar atau Biar ingat lah. Biar ingat sama ayah. Orang tuanya jenengan di mana? Orang tua saya tinggal satu orang di tempat saya. Di tempat saya rumah. Ikut sama jenengan? Iya, teman saya nggak tidur sana. Saya tidurnya di adiknya di depannya. Kenapa? Nah, karena sepi, nggak ada yang masak. Jadi saya tidur sana, makan di sana gitu di adik. Terus orang tuanya? Orang tuanya sendiri. Gak sama temennya aja? Ya harusnya pengen. Tapi gimana ya sepi. Sepinya itu? Sepinya ya nggak ada dampingannya. Biasa sama anak istri itu nggak ada gimana orang tua. Gitu. Ya, jadi saya minta tolong biar anak saya cepat sadar, ingat sama ayah, sama bapak. Udah berapa lama di luar negeri? Di luar negeri udah lama. Saya di Brunei 4 tahun, dia sudah di Taiwan sudah duluan. Udah duluan. Saya pulang dari Brunei nggak ada siapa-siapa. Saya bingung, makanya saya langsung coba lah lari ke bus, sekarang banyak Allah mengizinkan. Iya. Ya itu kan di tempat rumah saya kan lama nggak ditempatin. Takut? Ya dulunya kan sebelum bercerai kan saya ada mimpi rumah di tempat tidur ada miring sana gitu. Udah lama tidur di situ, kaki saya diangkat ini, gua mau teriak gitu. Ada apa? Misalnya mimpi buruk atau gimana itu?
Terusan kemarin pulang dari Brunei, tidur di sofa kayu, lagi kayak macam tindihan gitu. Kelindian. Tindihan ya. Bangun tapi nggak bisa bangun. Bangun bisa bangun, cuma saya dibangunin sama adik saya. Gitu. Langsung saya bangun. Nggak lama kemudian, 2 hari kemudian kok depannya ada orang yang putus. Maksudnya apa namanya? Cara bahasa Inggrisnya is dead lah. Meninggal. Iya, meninggal. Iya. Masuk rumah sendiri nggak berani? Ya sebenarnya berani, cuman kan sepi gitu. Sepi gak ada. Berarti nggak berani. Iya berani. Iya. Dulu kan waktu sudah dicerai itu saya nggak tidur. Nah itu ada macam apa ya, macam binatang lah, binatang macam kaki anjing itu kepala manusia. Saya nggak tidur waktu itu. Muterin rumah berapa kali, 3 kali itu berapa kali. Ya itu takutnya saya barangkali ada yang kurang beres. Terus ketika jenengan sudah sering ngalamin yang kayak gitu, tindakan apa yang jenengan lakukan? Ya nggak tahu, nggak ingat lah. Astagfirullah. Nanti jenengan kalau yang lainnya itu urusan saya lah, itu urusan saya. Tapi yang penting saya minta jenengan ketika saya tolong, jenengan juga nolongin saya yo. Yang pertama nanti taubatan nasuha. Itu yang pertama. Yang kedua mulai diperbaiki sholatnya. Kak, hidup nanti. Ya soalnya Sholatnya dulu. orang tua saya macam nggak sholat, jadi saya bingung juga sih. Gak apa-apa. Itu urusan orang tua. Urusan kita aja yang penting. Karena orang tua mau berbuat kayak gimana pun, ya kewajiban kita tetap berbakti sama orang tua. Nanti kalau orang tua yang penting nggak nyuruh kita maksiat, ya kita wajib untuk tetap baik, tetap nurut, ya gitu aja. Kalau kita baik sama orang tua, nanti anak kita nurut sama kita. Percaya sama saya. Terus gangguan-gangguan itu yang muncul di dalam wargane panjenengan, itu gangguannya dari gangguan Abdul Jumud. Tahu Abdul Jumud? Belum? Ya, macam kemarin cerita dulu. Saya dengar. Tahu nggak kenapa anaknya lupa? Anaknya nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Nggak ada komunikasi dengan anak. Putus hubungan. Dengan istri juga putus. Sudah dicerai kemarin, sudah putus sama istri saya. Terus sekarang hidupnya terasa sepi. Terasa sepi. Tapi tetap semangat toh. Iya iyalah. Tetap semangat, gak boleh berputus asa. Karena bahaya. Bahaya. Yang penting tetap semangat. Selalu bahagia. Ini loh yang perlu kita lakukan supaya apa? Supaya hidupnya itu tenang gitu, nggak ada gangguan-gangguan lagi. Macam gangguan itu macam dari kecil kayaknya saya. Dari semenjak kecil saya udah diganggu. Sering gini dulu kecil ya. Terus ada suara tanpa rupa. Setelah itu yang jadi kendala sama saya. Yang sebenarnya yang paling penting itu begini,
ketika jenengan tahu diri jenengan itu ada gangguannya, baik gangguan dari dalam maupun gangguan dari luar, lalu tindakan apa yang jenengan lakukan untuk menghilangkan gangguan itu? Ya saya tidak tahu. Ya mungkin Iya. ya dikit. Dikitnya apa? Ya dikitnya kadang la ilaha illallah itu kalau habis sholat. Subhanallah. Kenapa saya bilang begini? Karena saya melihat beliau ini di belakangnya itu seperti apa, kemamang itu loh, yang hitam itu loh. Nah ini beliau tuh gendongin kayak gitu loh. Apa ya itu apa? Enggak tahu. Astagfirullahaladzim. Dan orang kalau ada hal yang semacam ini itu akan terhalangi loh. Terhalangi dari rezeki, terhalangi dari kebahagiaan keluarga kayak gitu. Karena nanti masalah tuh selalu ada aja kayak gitu. Iya apa Pak? Maka dari itu kan anak saya mungkin ditakut-takutin karena itu, saya nggak tahu. Nah sebenarnya ya harus dihilangkan dulu. Iya, makanya. Cara menghilangkannya itu yang saya tidak tahu. Sebenarnya kita ini manusia ini untuk menghilangkan sesuatu hal yang buruk itu nggak butuh siapa-siapa dan ke siapa-siapa sih. Cukup kita masuk ke dalam diri kita sendiri. Karena yang bisa menyelesaikan masalah kita itu ya diri kita sendiri sebenarnya, bukan orang lain. Makanya saya kalau ada masalah dengan istri, masalah dengan anak, ya lebih banyak masuk ke dalam diri saya sendiri kayak gitu. Malah tahu-tahu sering nggak ada apa, nggak ada kata-kata ampun, langsung dicerai saja. Saya gitu Pak, nggak tahu benar. Ambil saja. Nggak tahu salahnya apa. Orang fitnah itu kan banyak. Iya. Banyak langkah. Cuman anaknya yang saya kasih. Udah berapa lama berumah tangga Pak? 2 kali. Yang pertama 6 tahun, yang kedua cuma 1 tahun. Yang kedua saya langsung pergi cari nafkah di luar, sudah yang kerja saja nggak ingat apa-apa. Pulang ini langsung ke tempat Iya. Nggih. Kalau saya sih ya tidak bisa nolong, bisanya hanya bantu. Biar Allah nanti yang menyelesaikan. Tapi yang lebih penting lagi memang ya ketika jenengan saya bantu ya tolong bantu saya juga gitu. Supaya apa? Supaya hidupnya jenengan itu enggak selalu sial gitu loh. Selalu apes itu. Tutup pakai mori. Bagaikan minyak wangi dulu sayang. Dimulai dari kaki, tangan, pusar, leher, perut, kepala. Jangan takut Pak ya. Siapkan batal belakangnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sirullah, daatullah, sifatullah, wujudullah, falullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya ini yang bergerak ini dari golongan jin Abdul Jumud yang mengganggu di dalam kehidupan beliau ini. Ini bisa menjadi penghalang. Allahumma sholli ala sayyidina. Kenapa kita menggunakan mori atau sesuatu hal yang putih? Karena yang hitam akan sangat terlihat jelas. Makanya jadi kan kalau mau praktek untuk melihat aura, orang berdiri di depan sesuatu hal yang putih, remang-remang, dilatih, baca ya latih, berdirikan 3 kali kelihatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini beliau di bagian kedua kakinya itu terasa seperti ada aura dingin, hawa dingin. Terus kedua tangannya ini juga terasa ada hawa dingin. Biarkan hawa dinginnya itu masuk ke dalam, biarkan mengalir masuk ke dalam dada dan membersihkan semua yang ada di dalam diri panjenengan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba mohon ridha dan maunah-Mu ya Allah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saudaraku ini ya Allah. Gangguan yang dikarenakan tempat nasab, kurangnya taat maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum beliau atau oleh beliau sendiri maupun oleh orang lain, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syiarullah, datullah, syifatullah, wujudullah, falullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilang-ilang suka kersane Gusti Allah merga kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilang-ilang suka kersane Gusti Allah merga kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, falullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
ilang-ilang saka kersane Gusti Allah merko kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun kun fayakun kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dan izin Allah dengan kalimat la ilaha illallah, semua gangguan, ikatan, penyakit bangsa jin tidak akan bisa lagi masuk atau mengganggu dalam tubuh orang ini. Allahu akbar, 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 Allah. Mau apa kamu? Dokok, aku sing dokok bocah iki. Ngomong apa izin iki? Apa piye maksudmu? Ganggu. Ya apa weh ganggu? Ora senang. Ora seneng. Sopo sing ngoko saya seneng? Nyapa udah seneng? Dolim kayak begitu. Dosa we bendu karo Gusti Allah kan ngomongan. Aja kaku. Ora iso. Iso. Ngomong ora iso. Sopo sing ngomong ora iso? Wani baku. Ora iso tapi ora wani. Wes jan, persis kaya si kepret. Ora iso tapi rawani. Terus karepmu piye? Yo. Dikandani aja ganggu. Pangah ngeyel. Tak kepret lebih kok. Kamu lihat saya. Wani baru. Alah. Nyapa dak wani baru? Panas. Asine bantere kaya ngono panas. Aduh. Wes wi we milu iki. Ngetutne iki wis wi. Kowe ning omahe iki ta? Nggih. Jan. Nggih kira kepanggih iki persis kaya sapa ya? Kowe ning omahe wong iki. Pantesan wonge wedi arep mlebu omahe. Nyapa ning omahe wong iki we? Walah, ngapusi tapuk cangkemmu. Jaga pengganggu. Lha ngono jaga. Piye lah ngomong iki? Kamu apakan keluarganya ini? Jadi istrinya kalau ngelihat atau ingat suaminya ini, masnya ini jengkel. Anaknya kamu bikin lupa sama orang tuanya. Oh, kamu bikin orang menderita kamu. Aku malah khawatir sama beliau ini loh, karena saya lihat pikirannya kosong. Khawatir gue lah. Oh, tenan. Iya loh. Tapi ya wong lek sepi. Ih, di aku. Tapi insya Allah lah, alhamdulillah beliau masih mau ke sini. Nah, apa ya, merasa kayak hampa gitu loh hidupnya. Hampa.
Makanya enak di sini banyak temennya. Oh, tenan gitu. Aduh. Karena keluarga itu adalah fondasi utama loh dalam keluarga kita itu. Kita ini walaupun ada masalah dengan siapapun, asalkan keluarga itu masih mendukung, no problem. Makanya orang itu jangan, kalau nanti Ustadz udah punya istri ya, jangan sampai mementingkan teman atau siapapun tapi kita mendolimi istri. Kan banyak orang yang kayak gitu, kadang nggak enak sama orang, ngorbanin istri kayak gitu. Kadang wes nggak apa-apa gitu, minjemin uang buat temennya kayak gitu, tapi kita nggak menghargai istri, itu resiko. Karena bahagianya kita, yang ngurusin kita kalau kita sakit atau apa ya istri kita, bukan teman kita, bahkan bukan saudara kita, ya istri kita. Jadi yang pertama orang tua, yang kedua istri kita, itu yang harus diutamakan, itu bukan orang lain. Bahkan kita bekerja, bersedekah yang paling utama itu ke istri kita, itu aku yang paling utama, sedekah yang paling utama, bukan ke orang lain. Nanti dulu, bahagiakan istrimu dulu kayak gitu. Oh tenanan. Kalau saya ya, daripada nggak enak sama istri saya, mending nggak enak sama orang lain, mending nggak enak sama teman. Makanya kita ya, ada orang minjem uang ya tanya dulu sama istri, boleh enggak kayak gitu. Kalau boleh ya baru, kalau nggak boleh ya enggak. Kan orang kan kadang-kadang lebih nggak enak ke temennya, ke tetangganya daripada ke istrinya kan kayak gitu ya. Kalau saya ya enggak, lebih nggak enak ke istri saya, hidup sama saya istri saya, bukan teman saya gitu. Nah ini penting. Jadi sebenarnya kasihan sih beliau ini, ya semuanya sudah terjadi ya, memang harus diterima. Tapi apa yang terjadi di dalam diri beliau itu, percaya nggak percaya, bukan murni atas dasar logika atau atas dasar biasa-biasa, bukan. Ada suatu hal yang nggak beliau pahami seperti ini. Jadi bukan nggak itu, ada sesuatu hal yang mengganggu. Nah ini yang mengalami kan, yang merasakan kayak begini. Coba istrinya nggak tahu apa-apa minta cerai, anaknya tiba-tiba jauh kayak gitu. Kalau beliau sabar, insya Allah ya nanti semuanya akan indah pada waktunya. Kalau nggak sabar ya bahaya juga. Ini dibilang jangan ganggu, nggak mau tapi berani sama saya, nggak berani, piye ngomong wong ngene bangsa jin ini bandel ya. Jadi yang dia mau hanya gangguin orang ini, tapi kalau disuruh pergi nggak mau, tapi nggak berani sama saya. Piye karepmu ki? Sapa jenengmu? Kenapa nggak mau nyebutin jenengnya sama saya? Piye tahu iki? Oh, pernah datang ke jenengan? Gimana Pak? Di dekat orang itu, rumah saya kan ada orang itu, orang santri gitu, masukin, nempelin. Oh. Namanya Busro Karim sama Sri Maulana. Sri Korim. Itu Busro Karim. Busro Karim. Sajid Maulana. Dulu pernah waktu saya kecil. Ya kalau sampai diuji dengan ujian dari Allah seperti ini, kalau panjenengan semakin mendekat kepada Allah ya bagus. Tapi kalau sampai panjenengan berputus asa itu bahaya. Ini ujian untuk panjenengan, ojo sampai dadi wong edan. Tapi setiap orang yang berjalan menuju makrifat itu ya diawali dengan kegilaan. Oh tenan, dengan kebingungan. Oh lo Ustaz, percaya enggak? Enggak, bukan kayak gitu. Kalau itu mah dia lepas dari memegang tali Allah. Tapi ya coba aja kayak gitu loh Ustaz. Iya, orang yang
sebenarnya yang mau dibukakan jalan makrifat itu dari segi dunianya juga ujiannya luar biasa, Ustadz. Bagaimana ketika baginda Rasulullah sebelum naik ke Sidratul Muntaha, sebelum Isra Mi'raj, itu meninggal satu persatu orang-orang yang dekat dengan beliau. Dimulai dari Siti Khadijah, terus meninggal terus begitu. Bagaimana ketika Nabi Musa diuji dengan umatnya, dan hampir semua orang yang seperti Sunan Kalijaga, Mbah Sunan Gesang, pokoknya orang-orang yang mau makrifat itu diuji sekali dengan kesusahan. Dunia itu luar biasa mengujinya. Tapi itu semuanya malah semakin menguatkan batiniahnya, karena dengan seperti itu dia nggak akan lagi bersandar kepada dunia. Itu mungkin pacarnya meninggal, mau nikah lagi gitu. Iya tenan, orang yang disayang sama Allah, yang Allah tuh maha cemburu loh. Allah tuh sangat-sangat maha cemburu sekali kalau sampai makhluknya yang dia cintai atau yang cinta kepadanya itu bersandar kepada yang lainnya, entah kepada anaknya seperti Nabi Ibrahim yang terlalu cinta, ya sangat cinta sekali kepada anaknya yang bernama Ismail, karena mengharapkan berapa puluh tahun ya, pengen punya anak, nggak punya anak disuruh nyembelih, karena Gusti Allah cemburu gitu loh. Ya berharap manusia itu nggak bersandar kepada dunia, nggak kepada istrinya, nggak kepada anaknya, nggak kepada. Makanya apa yang menjadi sandarannya biasanya kalau terlalu cinta gitu dengan dunia, mungkin padepokannya besar gitu, akhirnya dibuat diuji kayak gitu. Tenan, ini harus siap dengan ujian tersebut. Ya harapannya ketika diuji dengan seperti itu bisa lebih berpasrah diri kepada Allah seperti itu. Jangan ganggu, mit. Jangan ganggu bapaknya ini. Mau saya pindahkan atau gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Sirullah tatullah sifatullah wujud afalullah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dilihat dulu rumahnya, bagus yang kanan apa yang kiri? Pengen yang di sini. Wow. Kenapa kok sukanya yang di laut-laut begini? Jadi ketika membikinkan sebuah rumah atau apa itu cukup dengan menggunakan isyarat, Ustaz. Ketika sampean membaca kuncinya, tinggal tek dek batin sampean, kalau dek pengen dek gunung atau dek apa namanya dek laut, ya nanti muncul sendiri gitu di bayangan sendiri, tek gitu. Diyakinkan bahwa dengan kun fayakunnya Allah yang berkuasa ya, bukan kita itu. Karena memang bangsa jin itu tidak mempunyai material ya, hanya kalau kita itu cukup dengan khawatir gitu, cukup dengan ide atau bayangan itu loh Ustaz, itu aja gitu. Karena memang bangsa jin itu dia gak punya sebuah material, jadi gak perlu sama kayak buat, gak cukup dengan kun fayakunnya Allah kayak gitu, dengan ide atau dengan bayangan kayak gitu, seperti itu. Yang penting ya harus yakin. Iya yakin itu kalau panjangan sudah punya ilmunya. Mau pindah dari sini? Ada berapa temannya jenengan? Oh banyak ya. Saya pikir lah. Semuanya jajak pindah ke sini ya. Wong ya luasnya luar biasa. Jangan mengganggu beliau lagi. Gimana Pak? Keponakan saya. Makanya saya
mengatakan kalau jaringan itu kasihan, karena apa ya? Karena saya sering mengatakan penyakit itu yang namanya ketempelan atau gangguan itu juga salah satunya juga karena nasab turunan. Nah, kan banyak orang yang nggak ngerti kayak gitu, tapi terkadang ya karena nggak ngerti tidak apa-apa ya. Padahal penyakit karena keturunan itu ya secara genetiknya aja, kalau seseorang leluhurnya atau kakeknya nenek gila, pasti ke bawahnya juga ada yang gila, kebanyakan kayak gitu. Atau mungkin secara orang kalau bapaknya kena penyakit gula darah aja, anaknya kebanyakan yang kena gula darah gitu. Genetiknya gitu. Atau orang tuanya punya pesugihan kayak gitu, anaknya bisa ya banyak yang alami gangguan. Susah gitu. Saya sering nangani kayak gitu, makanya saya ngomong. Karena apa yang saya dapatkan itu. Iya. Muntah beling siapa, Pak? Sampai ibunya meninggal beling, muntah beling. Yang sabar. Nggak apa-apa. Orang kalau nggak percaya ya pasti kayak gitu dikatakan trik, muntah beling trik. Tapi tidak apa-apa lah, sepiano. Sudah sekarang ya, sini ya, ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sirullah tatullah sifatullah wujudullah falullah la ilaha. Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Saya pengen tahu ngajak santri ke Gondom Mayit. Pasti tren Gondom Mayit. Wah, seru loh itu. Besok kita mau ke itu loh, Malang sama ini. Capek. Oh. Siap, diajani dulu. Siapkan potong rambut, mandikan, sekarang diajani dulu. Terus nanti biar rambutnya saya bawa ke sungai untuk dibacakan air kursi, terus dibuang di lurung, supaya kita putuskan dululah beliau ini. Kabar Pak ya? Dengarkan dulu ajanya, tangannya tempelkan di dada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar.
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله